kaumnya atau beliau dan pasukannya beristirahat di bawah pepohonan, ya, maka berpencarlah pasukan dan Nabi di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba para sahabat dikagetkan, ada seorang Arabi, orang Arab kampung Badui, sudah tergeletak di depan beliau. Iya. Maka Nabi menceritakan bahwa dalam keadaan beliau sedang tidur, tiba-tiba datang Arabi ini, kemudian mengambil pedang beliau yang sedang digantung, kemudian dia hunus. Arabi ini bertanya kepada Nabi, orang Arab kampung ini tanya kepada Nabi, kamu takut kepada saya? Kata Nabi, tidak. Kemudian Arabi ini berkata, siapa yang bisa melindungi kamu dari saya? Kata Nabi SAW, Allah. Tiba-tiba goyang, tangannya jatuh pedangnya. Ya, orangnya pun jatuh. Kemudian Nabi mengambil pedangnya. Kemudian beliau berkata, siapa yang bisa melindungi kamu dari saya? Maka Arabi ini pun sadar. Ya. Disebutkan sampai akhir kisah. Ini menunjukkan bahwa tawakal Rasulullah SAW betul-betul di atas puncak, ya, yang paling tinggi dan yang patut ditiru oleh umat Islam. Betul-betul membawa manfaat yang sangat besar. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina qala lakumun nasu innan nasa qad ijtama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsaskum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim." Orang-orang, yaitu para sahabat, yang manusia berkata kepadanya, takutlah kalian kepada manusia. Ini kisahnya para sahabat di perang Khandaq, ya, atau dikenal juga dengan perang Ahzab, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dikepung oleh orang-orang kafir dari berbagai penjuru. Ya. Orang-orang kafir Mekah kemudian bekerja sama dengan beberapa kabilah lainnya dan orang Yahudi di sekitar Madinah, bersepakat untuk menghabiskan Nabi dan para sahabatnya. Maka dikepung. Ketika itu manusia berkata kepada Nabi dan para sahabatnya, sungguhnya manusia sudah berkumpul untuk membinasakan kalian, maka takutlah kalian. Lah, ya kalian takut. Apa jawaban Nabi dan para sahabatnya? Apa yang terjadi pada mereka? Dikatakan dalam ayat, fazadahum imana, bahkan mereka bertambah keimanannya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang akan mencukupi kami dan Allah sebaik-baik tempat bergantung. Ini ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Ini pula yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan mereka. Maka disebutkan dalam ayat fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Ternyata mereka kembali dalam keadaan membawa nikmat Allah dan keutamaannya. Ya. Terkenal di perang Ahzab itu, karena beliau sudah dikepung, maka Nabi memikirkan teknik yang paling baik untuk menghadapi mereka. Maka beliau memasang strategi menggali parit, ya, menggali lubang yang besar, sehingga pasukan tidak bisa melewati. Ya, kalau mau masuk harus melewati lubang, dan kalau melewati lubang pasti mereka kalah. Ya. Jadi sekeliling Madinah dibuat seperti itu. Demikian keadaan. Dalam beberapa hari beliau dan para sahabatnya dikepung dari segala penjuru.
Cuman orang-orang kafir juga nggak bisa masuk. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi dan para sahabatnya dalam kisah yang masyhur itu. Ada seorang sahabat yang masuk Islam, ya, dari orang yang dipercaya di situ. Nah, mereka yang menghasut antara sesama kabilah sehingga mereka saling mencurigai dan saling curiga sehingga mereka bubar. Ya. Akhirnya pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak disentuh oleh kejelekan sedikit pun. Lihat kebaikan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibutuhkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Tatkala ia hidup terlalu banyak menindihkan atau menimpakan masalah pada dirinya, ya, maka akan mendatangkan kejelekan. Tapi kalau ada masalah yang dia tanggung, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut akan menjadi ringan. Ya. Sebab siapa yang menjadikan Allah sebagai tempat ia bergantung, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama turzaqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan mendapatkan rizki sebagaimana burung diberi rizki, pergi dalam keadaan perut yang kosong dan kembali dalam keadaan sudah kenyang. Itulah keadaan orang-orang yang beriman dengan dasar-dasar syar'i, tuntunan dari agamanya, menyebabkan mereka bahagia di dalam kehidupannya. Iya. Kemudian di antara kiat atau jalan untuk meraih kebahagiaan hidup adalah bersabar. Berbekal dengan kesabaran. Sabar adalah menahan jiwa, menahan diri dari apa-apa yang bisa memalikannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ulama, sabar itu dibagi menjadi 3 bagian. Sabar yang pertama adalah sabrun fi ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua adalah kesabaran di dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang ketiga adalah sabar terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 jenis sabar. Seorang hamba yang hidup di muka bumi ini, ia pasti dibebani perintah dalam syariah. Dan ada larangan yang harus dia tinggalkan. Maka di dalam menjalankan perintah dia butuh bersabar. Di dalam meninggalkan larangan dia butuh bersabar. Dan juga manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari cobaan dan ujian. Ada saja cobaan dan tantangan yang ia hadapi. Karena itu diperintah untuk bersabar terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan terhadapnya. Sabar itu adalah perkara yang sangat terpuji di dalam Al-Quran. Karena itu sangat banyak dalam Al-Quran dikatakan wabashshiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar dan banyak memaafkan,
sesungguhnya itu adalah perkara yang paling kuat, paling bagus. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim, beliau berkata, "Was-sabru dia," dan kesabaran itu adalah cahaya yang terang benderang, cahaya yang sangat menerangi. Iya. Cahaya bulan itu dinamakan nur dalam Al-Quran. Cahaya juga kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia. Kalau cahaya matahari itu namanya dia. Jadi ia adalah cahaya yang sangat terang. Itu kesabaran. Seorang Muslim apabila ia sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seluruh urusannya. Dia betul-betul mendapatkan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam menjalankan ketaatan butuh bersabar. Continue di dalam melakukan ketaatan butuh bersabar. Syaitan berusaha keras memalingkan manusia dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia menyembah hanya kepada Allah, dihayalkan oleh syaitan hal-hal yang kadang sifatnya adalah perkara yang membatalkan keislamannya. Maka dia harus bersabar ya, di atas ketaatan. Ingin melakukan suatu ketaatan, dia kadang mendapatkan ujian dan cobaan, celaan, maka butuh bersabar di dalam kontinu melakukan ketaatan tersebut. Demikian pula dalam meninggalkan larangan. Yang larangan itu sifatnya penuh dengan syahwat, menarik hati, tergiur seorang melakukannya. Maka larangan ini hendaknya ditinggalkan. Bersabar seorang di dalam meninggalkannya. Dan demikianlah sifatnya perintah dan larangan. Perintah itu perintah Allah, penuh dengan pahala bagi orang yang melakukannya. Tetapi ada kesulitan kadang di dalam melaksanakannya, maka butuh bersabar. Demikian pula larangan, pahala yang sangat besar bagi orang yang meninggalkan larangan tersebut. Tetapi karena larangan-larangan ini banyak diliputi oleh syahwat, menarik hati, kadang banyak orang yang terjerembab ke dalamnya. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahwat." Sungguhnya surga itu diitari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Iya. Ingin salat tepat waktunya, dia harus memutus tidurnya dan kesibukannya pada waktu salat. Iya. Di musim dingin, iya, dia harus sabar. Lagi sekarang musim hujan, harus sabar berwudu, kemudian melakukan salat. Ingin mendapatkan pahala lebih, datang ke masjid. Ya, saya katakan pahala lebih di musim hujan, sebab ada keringanan tidak hadir salat berjamaah pada saat turun hujan. Ya, kalau tidak ada alasan, tidak ada uzur, maka laki-laki wajib hukumnya salat berjamaah di masjid, bukan sunnah. Ya, salatnya memang syah kalau dia salat di rumah, tapi berdosa karena tidak berjamaah di masjid. Sebab salat berjamaah hukumnya wajib dalam syariah. Ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak akan wajibnya. Iya. Bangun di malam hari, dia harus memutus tidurnya. Sulit memutus tidur. Demikianlah surga. Ya. Kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian diperintah untuk mengeluarkan zakat. Dia harus mengeluarkan sebagian dari yang dia miliki. Kadang yang dia miliki dia cintai. Ya. Demikianlah surga. Harus bersabar. Kadang seorang ingin menuntut ilmu, punya semangat, ingin pergi belajar, menuntut ilmu. Tapi kadang terhambat oleh keluarganya, ya, atau terhambat
oleh ini dan itu, maka butuh bersabar dalam menjalankan ketaatan. Iya. Dan demikianlah seterusnya. Demikian pula meninggalkan larangan. Larangan dipenuhi dengan syahwat. Wa huffatin naru bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang penuh dengan syahwat, menggiurkan, menyenangkan. Iya. Menyenangkan. Dilakukan. Enak memang menggibah orang sampai habis. Iya. Sampai A, dari A sampai Z. Ya. Tapi bahayanya juga tidak tanggung-tanggung. Ya. Demikian keadaannya. Demikian pula bersabar di dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah merupakan sunnah dari kehidupan. Ya. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini tidak tertepa angin. Pasti ada angin yang menerpanya. Ya. Siapapun dia. Tapi seorang mukmin, seorang muslim, dengan cobaan yang menimpanya, itu adalah kebaikan untuk dia. Ini bedanya antara mukmin dan orang kafir. Dan di sini letak kebahagiaan seorang yang beriman. Apabila ia tahu makna kesabaran itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis indahnya sabar itu. Kata beliau di dalam hadis Suhaib bin Sinan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khair. Betapa menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkaranya adalah kebaikan untuk dia, semuanya baik, tidak ada kejelekannya. Bagaimana itu? In asabatku sarra syakar fakana khairan lah. Kalau ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersabar atau dia bersyukur, maka ia pun mendapatkan kebaikan. Sudah dapat sesuatu yang menyenangkan, bersyukur, dapat lagi kebaikan. Subhanallah. Iya. Dapat nikmat, dia bersyukur, dapat lagi nikmat setelahnya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ia bersabar, maka kebaikan untuk dia. Memang sesuatu yang menimpa seorang muslim dipandang dengan mata kasat tidak menyenangkan memang asalnya. Tetapi kalau dia tahu hakikat dari kesabaran, hakikat dari ujian, maka di sini letak keindahannya. Kalau dia tidak mempunyai prinsip ini, tidak mungkin dia bahagia ketika ditimpa oleh ujian. Tidak ada yang bisa memahami yang seperti ini dan berperasaan seperti itu kecuali seorang mukmin yang mengharapkan pahala dari Allah. Iya. Ketika ditimpa oleh musibah, ia bersabar, maka kebaikan untuk dia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka orang ini akan ditimpa musibah. Ya, dia akan diuji. Artinya, kalau dia pernah kena musibah, itu artinya Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Kan itu pemahaman kebalikannya. Ya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencoba hamba itu sampai hamba ini betul-betul mendapatkan kebaikan. Karena itu di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma min mu'minin yusibuhu nasabun wala wasabun wala hammun wala ghammun wala adan hatta asy-syaukatu tushakuha illa kanat kaffaratun lidunubihi." Tidak ada seorang mukmin pun yang ditimpa oleh keletihan, capek, gundah gulana, hati tidak kacau perasaan atau ditimpa oleh gangguan, ya, sampai ia ditusuk duri pun, kecuali itu adalah penggugur dosa-dosanya. Ingat, ini untuk siapa?
mukmin. Iya. Yang mengetahui hakikat dari kesabaran. Kalau memang dia tahu hakikat kesabaran, inilah hakikatnya. Betapa indahnya ketika ia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, mengharap pahala dari Allah, kebaikan untuk dia. Dia yakin pasti Allah akan mengganti dia lebih baik. Iya. Sebagaimana Ummu Salamah, ketika suaminya meninggal, Abu Salamah meninggal, maka Nabi mengajarkan kepadanya doa. Iya. Nabi mengajarkan kepadanya doa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada kami dalam musibah kami ini, dan gantilah kami dengan lebih baik. Menunjukkan kesabaran. Iya. Dia berdoa dengan doa ini, diganti betul dengan yang lebih baik. Iya. Setelah itu dia mendapatkan suami lebih baik, beribu kali lipat dari suaminya yang pertama. Siapa yang menikahinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lihat buah dari kesabaran. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan pahala lain bagi orang yang bersabar. Betul-betul menakjubkan. Kata beliau, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ard wa ma alayhi min khati'ah." Terus menerus cobaan itu ditimpahkan kepada seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah. Terus dia mendapatkan cobaan pada hartanya, pada keluarganya, pada kehormatannya. Ada saja cobaannya. Iya. Dicoba terus sampai ia berjalan di muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Iya. Ini buah dari cobaan. Dicoba, dengan itu dia bersabar, gugurlah dosa-dosanya. Iya. Dan ini termasuk keindahan syariat yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi selain umat Islam. Iya. Selain umat Islam. Mungkin para jamaah pernah dengar ada negara namanya Swedia, negara yang makmur katanya. Kafir ya, negara kafir, makmur. Iya. Sekolahnya, orang yang sekolah digaji, yang tidak punya kerja dikasih uang. Iya. Makmur. Tapi paling banyak dideteksi angka bunuh dirinya. Kalau ada masalah bunuh diri. Di mana letak kebahagiaan yang seperti ini? Tidak dimiliki kecuali orang yang beriman, yang mengetahui kadar suatu ujian, arti suatu kesabaran. Ini di antara kiat seorang itu bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupannya. Kemudian berikutnya, di antara kiat yang bisa mendatangkan atau menyebabkan seorang itu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan adalah menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Iya. Kalau dikatakan menuntut ilmu di dalam syariah, maka ilmu itu pasti diinginkan ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Iya. Ini kaidah tetap. Nas apa saja di dalam Al-Quran maupun hadis, penyebutan kalimat ilmu yang diinginkan ilmu agama. Jangan disalahartikan ke ilmu yang lainnya. Iya. Pasti yang diinginkan ilmu agama. Ini kaidah tetap di dalam memahami nas-nas. Ya, dan ini penting sebab banyak orang kadang menyelisihkan, menyelewengkan makna ini. Iya. Menuntut ilmu itu adalah suatu kenikmatan dan kemuliaan Allah yang Allah berikan untuk umat ini. Iya. Dijadikan pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mendalami ilmu agama.
Dan bukan artinya mendalami ilmu agama seorang itu harus mondok, misalnya nyantri, ya, kemudian dia dikatakan mendalami ilmu agama. Setiap orang berusaha untuk mendalami, ya, sesuai dengan kemampuannya. Walaupun kita tidak ragukan kalau dia memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu, tentunya dia akan mendapatkan lebih banyak dan ini lebih afdal dan lebih utama. Iya. Namun seseorang jangan melimpahkan oleh menuntut ilmu itu keturunanku saja. Adapun saya sekarang sudah tua. Ya. Oh, saya sekarang masih sibuk, masih banyak kegiatan, kesibukan. Mungkin di waktu lain saja. Ini semua dari ucapan-ucapan yang menunjukkan semangat yang kurang kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, menuntut ilmu termasuk ibadah yang paling afdal, paling utama. Sampai kata Imam Ahmad, ilmu, menuntut ilmu syar'i itu lebih utama daripada salat, puasa, jihad, dari amalan-amalan yang sifatnya sunnah yang lainnya. Ya. Seorang penuntut ilmu didoakan oleh para malaikat. Ya. Didoakan oleh para malaikat, dan malaikat menghempaskan sayapnya ridha terhadap apa yang dituntut oleh penuntut ilmu. Ikan-ikan di lautan, binatang di lautan memohonkan ampun untuk penuntut ilmu. Keutamaan yang sangat besar bagi mereka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kata beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, ia dibuat paham dalam agama. Dibuat paham dalam agama. Artinya, kalau dia, kata para ulama, artinya kalau dia tidak paham agama, ini artinya orang ini tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah padanya. Karena itu ciri kebaikan pada seorang, kita mengambil ukuran orang ini baik atau tidak, kita lihat orang ini cinta dengan ilmu agama atau tidak. Ya. Diukur dari situ. Ya. Kalau dia memiliki ilmu agama, ini menunjukkan orang ini di atas kebaikan. Kalau dia tidak memiliki tapi cinta dengan ilmu agama, ini juga menunjukkan orang ini ada kebaikan. Cinta dengan kebaikan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang berilmu, meninggikan derajat mereka di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Para ulama itu adalah lentera umat, ya, yang membimbing umat ke jalan yang lurus. Apabila ulama sudah tiada, maka umat ini akan terjadi berbagai macam fitnah kepada mereka. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbiduhu biqabbil ulama. Fa idza lam yubqi aliman fasa'ala an-nas fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Iya. Kata beliau, sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu satu kali cabut langsung hilang, tidak. Tapi dicabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Apabila tidak tersisa seorang ulama pun, maka manusia pun bertanya, ya, kepada orang-orang jahil. Apa yang mereka lakukan orang-orang jahil ini? Mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Ya. Dan para ulama, mereka yang kokoh pada saat terjadi fitnah. Karena tingginya derajat ilmu ini dan orang yang menyandangnya, umat ini diperintahkan untuk senantiasa merujuk kepada para ulamanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amr di antara kalian, yaitu para penguasa dan ulama di antara kalian.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu fi akabirikum." Berkah itu pada orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah orang-orang yang berilmu kalau memang kalian tidak mengetahui. Keutamaan yang sangat besar. Ya. Dan kebahagiaan yang sangat mendalam tatkala seseorang mengilmui, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini, apa yang dia hafal ini, ada lentera yang bisa meneranginya. Ketika ia melakukan sesuatu, teringat akan apa yang dia hafalkan, maka ia pun tercegah dari melakukan yang terlarang tersebut. Ya. Di dalam suatu permasalahan dengan ilmu yang dimiliki bisa memberikan penyelesaian yang baik. Ya. Kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan orang yang menuntut ilmu pasti akan merasakan lezatnya menuntut ilmu itu. Sampai-sampai kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "Innana fi sa'adatin law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fi lajaladuna 'alaiha bis-suyuf." Kata beliau, kita ini berada dalam suatu kebahagiaan. Iya. Kita berada dalam satu kebahagiaan. Andai kata raja-raja, anak-anak raja mengetahui kebahagiaan kita ini, maka kita semua akan dicambuk dengan pedang-pedangnya, karena mereka iri terhadap kebahagiaan kita yang mereka tidak miliki. Iya. Itulah ilmu. Suatu hari Imam Abdullah bin Mubarak keluar. Ya. Seperti umumnya alim ulama di masa itu, manusia butuh kepadanya, bertanya masalah-masalah agama, kebutuhannya. Ada yang mengambil ilmu hadis, maka beliau sepanjang perjalanan diikuti oleh orang yang sangat banyak sekali. Debu dari jauh kelihatan mengepal. Iya, seakan-akan pasukan yang sangat besar lewat. Rombongan Abdullah bin Mubarak yang sebenarnya hanya jalan saja ini melewati istana Harun Ar-Rasyid. Iya. Maka salah seorang budak perempuan dari atas melihat hal tersebut dari istana, melihat. Ya, ia tanya ke pengawal, siapa itu? Ya, katanya itu adalah Abdullah bin Mubarak, alimnya negeri Khurasan. Maka kata perempuan ini, demi Allah, inilah kerajaan, bukan kerajaannya Harun Ar-Rasyid. Ya. Itu betul kerajaan, bukan kerajaannya Harun Ar-Rasyid. Karena itulah ahli sunnah memandang ilmu itu lebih penting dari segalanya. Ya. Ilmu itu tidak bisa dinilai dengan suatu apapun. Ilmu agama itu tidak bisa dinilai dengan pangkat dan jabatan, kursi dan kedudukan. Ya. Menyibukkan manusia dengan ilmu itu lebih bermanfaat daripada menyibukkan mereka dengan yang lainnya. Dan di situ letak kebahagiaan umat, kebahagiaan manusia apabila mereka giat di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan sekali lagi berbicara tentang kiat atau jalan untuk meraih kebahagiaan hidup, itu sangat banyak sekali. Dan saya telah menguraikan beberapa poin pokok ya dalam hal ini. Ya, baiklah, saya tutup dengan poin terakhir yang saya sebutkan di sini. Kalau saya nggak salah yang ke-8 sudah ini. Ya, dari kiat atau jalan untuk meraih kebahagiaan hidup adalah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah itu adalah continue di atas menjalankan ketaatan, continue di atas meninggalkan larangan, itu istiqamah. Seseorang kadang di awal kalinya bersemangat, tapi untuk istiqamah tetap di atas semangatnya, inilah yang sulit. Iya. Tapi kalau seorang bisa istiqamah di sini, maka dia akan mendapatkan berbagai macam keindahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tidak ada ketakutan kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Balasan mereka adalah surga, jazaohum jannat. Ya. Balasan mereka adalah surga. Allah Subhanahu wa taala kekal mereka di dalamnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka para malaikat akan berturungan kepadanya. Akan turun para malaikat, kemudian berkata kepada mereka, janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih hati dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ini bagi orang yang istiqamah di atas keimanannya. Ya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menjalankan konsekuensi agama, dia istiqamah di atasnya, maka keutamaan yang saya sebutkan tadi meliputinya. Ya. Jangan mendengarkan kebaikan di majelis ini, ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, nasihat-nasihat yang insyaAllah indah dan baik. Ya. Tapi begitu keluar, tidak menampakkan bentuk istiqamah. Ya. Sebab ilmu itu butuh untuk diamalkan supaya bermanfaat untuk kita. Ya. Kita amalkan sesuai dengan kemampuan, sedikit demi sedikit. Kalau hari ini karena masih terbawa oleh kebiasaan, ya masih salah, besok diperbaiki sedikit demi sedikit. Kan demikian. Iya. Maka butuh istiqamah. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kalimat istiqamah ini kalimat ringkas, kandungannya sangat mendalam sekali. Sampai Nabi SAW menjadikannya wasiat yang tidak ada bandingnya. Di dalam hadis Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW atau Sufyan Al-Thaqafi bertanya kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, qul li fil islami kalimatan la as'alu anha ghairaka. Katakanlah kepadaku satu kalimat, wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan, saya tidak tanya lagi kepada selain engkau. Jadi dia nanya kalimat terakhir, dikasih keputusan terakhir, tidak ditanya lagi kepada selain Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Ya. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas hal tersebut. Cukup itu. Subhanallah. Istaqim kama umirta, wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Iya. Istiqamalah kamu. Nabi diperintah, istiqamalah kamu di atas apa yang kamu diperintah kepadanya. Demikian pula orang yang telah bertobat bersama engkau. Dan jangan engkau melampaui batas. Istiqamah itu artinya dia komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Bukan artinya istiqamah dia ekstrim di dalam menjalankan. Iya. Ekstrim, berlebihan, itu adalah sifat yang tercela dalam seluruh agama. Iya. Dan umat Islam tidak dibenarkan berlaku ekstrim. Iya. Karena itu siapa yang mengatakan bahwa ahli sunnah, iya, salafiyun itu terlalu ekstrim, terlalu keras, itu tidak benar. Iya. Dibedakan antara orang yang keras, orang yang ekstrim, dan orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang berpegang dengan tuntunan agama itu adalah perkara yang baik. Adapun orang yang ekstrim melampaui batas, ini adalah perkara yang tercela. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum
Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wa ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Dan jangan kalian berucap atas nama Allah kecuali yang hak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum al ghulu. Hadits Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad. Dan hati-hati kalian dari sikap ekstrim berlebihan, karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ekstrim dalam beragama. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Muslim, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang tanattu. Apa itu tanattu? Kata Imam Nawawi, tanattu itu berlebihan dalam ucapan dan amalan. Itu tanattu. Celaka orang-orang yang seperti ini. 3 kali beliau ucapkan. Ya. Maka agama kita adalah agama yang pertengahan. Kita diperintah untuk istiqamah. Ya. Saddidu wa qaribu. Saddidu. Ya. Hendaknya kalian lurus di atas perintah. Wa qaribu, dan istiqamah kalian. Senantiasa kalian menjaga istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan siapa yang istiqamah betul-betul menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ada perintah, dia berusaha untuk continue melakukannya. Begitu ada larangan, dia berusaha untuk continue meninggalkannya. Akan terasa betapa nikmatnya keimanan itu. Akan terasa betapa bahagianya hidup itu. Akan terasa berbagai macam keindahan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Namun orang yang tidak pernah mencobanya tidak mungkin untuk merasakannya. Sebab faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang kehilangan sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu itu. Iya. Karena itu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, setiap dari kita dituntut untuk berusaha beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang baik. Iya. Menjalankan dasar-dasar syariah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala jenis kesyirikan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sesuai jalan para ulama as-salaf, dan seterusnya dari prinsip agama. Semua ini akan mendatangkan kebaikan untuk setiap muslim di dunia dan di akhirat. Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baiklah, kita jawab insyaallah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kata penyanyi di sini, Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan di dalam sunannya dan lain-lainnya dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid, beliau membuat pintu khusus untuk wanita dan berkata, tidak boleh seorang pun laki-laki masuk pintu ini. Bukhari telah meriwayatkan di dalam At-Tarikh Al-Kabir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kamu masuk dari pintu wanita. Tolong jelaskan kandungan hadis ini. Apakah setiap masjid yang pintunya dilewati wanita laki-laki dilarang masuk melalui pintu tersebut? Pertama, hadis ini saya nggak tahu kedudukannya, perlu diperiksa dahulu. Abu Daud At-Tayalisi beliau punya musnad. Di sini ucapan yang menulis diriwayatkan dalam sunannya ini salah. Beliau tidak punya sunan, beliau punya musnad. Itu pun musnadnya bukan ditulis oleh beliau, tetapi dikumpul oleh sebagian orang Khurasan yang disebut dengan nama Abu Mas'ud Al-Khurasani. Beliau mengumpul riwayat-riwayat Abu Daud At-Tayalisi
sehingga terbentuklah dalam satu bentuk musnad yang diriwayatkan. Dan sekarang dicetak dengan beberapa cetakan. Iya. Tapi riwayat ini perlu diperiksa kembali. Kemudian demikian pula riwayat Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir itu belum tentu meriwayatkan hadits yang kuat. Bahkan kebanyakan riwayat Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Kabir itu dengan lafaz yang mu'allaq. Tidak disebutkan nama rawinya atau guru yang meriwayatkan kepada beliau. Dan ini adalah tergolong kategori hadits yang didiamkan, tidak diterima. Iya. Andai kata hadits ini kuat, maka kandungan dari hadits harus dikompromikan terhadap nas-nas yang lainnya. Sebab telah terbukti dalam beberapa nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pintu perempuan. Iya. Atau saya katakan pintu perempuan. Pernah beliau i'tikaf di masjid, kemudian dikunjungi oleh istrinya sementara i'tikaf. Maka setelah itu Nabi mengantarnya keluar. Jadi bersamaan lewat satu pintu. Ya, dekat itu pintu perempuan, Nabi juga lewat di situ, ya kan? Iya. Maka ini menunjukkan bahwa larangan melewati pintu, andai kata memang ada pintu khusus, itu apabila dekat waktu sholat. Ya, dekat waktu sholat, supaya jangan sampai terjadi bercampur bauran atau tabrakan misalnya. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Dan ini semua tercakup dalam kaidah-kaidah syariah. Ya. Saddud dzari'ah. Kemudian menjaga pintu jangan sampai ada hal-hal yang menjurus kepada kerusakan. Iya. Indonesia banyak orang dikatakan ulama dan telah terbentuk majelis ulama. Bagaimana kriteria seorang disebut ulama? Para a'immah seperti Ibnu Abdul Bar dan lain-lainnya menyebutkan, juga Ibnu Al-Qayyim menyebutkan kriteria-kriteria kapan seorang itu dikatakan ulama. Ulama itu adalah orang yang menguasai Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham tafsirnya, nasikh dan mansukhnya. Kemudian hadits-hadits Nabi dia paham yang sahih dan lemahnya. Kemudian mengetahui fikih haditsnya. Iya. Dan ulama itu adalah ulama yang berpegang kepada sunnah, bukan mengikuti ucapan yang lainnya. Sebab tidak dikatakan seorang alim orang yang hanya sekedar ikut